Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Veraita Bilana Hadijoyo, saya seorang psikolog anak dan remaja. Hari ini saya di sini, akan membahas tentang judulnya sebetulnya judul emak-emak sekali ya. Kebetulan karena saya juga emak-emak, jadi judulnya Resep untuk Mampu Ambil Keputusan. Oke, kenapa, judulnya seperti ini, kenapa yang akan dibahas seperti ini? Di zaman sekarang ini, terasa sekali tantangan semakin banyak, yang terjadi juga semakin beragam, mulai dari pandemi, terus teman-teman di sini juga kalau saya lihat juga pasti memikirkan tentang studinya masing-masing, nanti kalau sudah selesai lulus mau kemana itu juga menjadi, pemikiran-pemikiran sekarang. Belum di sekitar kita, di sekitar kalian banyak hal terjadi dari, dunia politik, ada perang ya, belum juga, pandemi kemarin ini. Jadi banyak sekali challenge-nya, banyak sekali situasi yang mungkin terasanya jauh, tapi cukup berdampak pada kehidupan kita sekarang. Sehingga banyak hal yang butuh disiapkan dari diri kita. Salah satunya adalah kemampuan mengambil keputusan. Nah, saya psikolog anak dan remaja. Saya berpraktek, saya banyak ketemu, klien, kita kalau psikolog sebutnya klien ya, atau kalau dokter sebutnya pasien. Beragam ya, tapi paling banyak saya ketemu dengan anak-anak usia remaja atau dewasa muda seperti yang ada di depan saya ini ya. Yang di mana mengambil keputusan itu menjadi satu hal yang sulit sekali. Saya cerita dari ini ada 3 kasus ya, tentu saya samarkan detil-detilnya, ada si A, ada si B, ada si C. Si A datang ke saya dengan keluhan dia bilang, "Bu, saya kok bingung memilih." Usianya waktu itu 19 tahun datang ke saya. Saya pikir memilih apa sih kalau 19 tahun? Milih pacar gitu ya, pasangan hidup mungkin. Ternyata enggak, tapi yang masalah buat dia adalah saya bingung memilih kalau mau berangkat kuliah pakai baju apa. Kalau di restoran pilih makanannya apa. Oke, itu si A. Si B beda lagi ceritanya. Si B ini, mahasiswa semester pertama langsung bilang, "Saya salah jurusan." Ada yang sama? Mudah-mudahan enggak ya. Saya salah jurusan. Nah, kenapa begitu? Jadi ternyata proses pengambilan keputusannya yang kurang pas ya. Jadi dia bilang, "Pokoknya saya harus bisa masuk ke kampus itu aja, kampus X. Oke, yang penting masuk." Masuk, tapi ternyata jurusannya tidak sesuai. Oke, terus yang C, si C ini beda lagi ceritanya. Si C ini mahasiswa juga. Kenapa mahasiswa terus ya nggak ada mahasiswi dari tadi ya? Kebetulan mahasiswa semua. Nah, yang si C ini dia sedang mahasiswa dari, apa ya, masih masa pengenalan kampus, ospek gitu ya. Jadi dia dibawa oleh orang tuanya karena orang tuanya mendapati dia itu setiap hari pagi berangkat pamit ke kampus, tapi ternyata nggak nyampe kampus. Ngapain dia dan di mana dia? Dia nongkrong di pos satpam depan kompleknya berjam-jam di situ lalu pulang. Jadi tidak sampai ke kampus. Ya, nah dari 3 klien ini saya, melihat bahwa ada yang salah dalam pengambilan keputusannya. Oke, dan padahal proses pengambilan keputusan atau kemampuan mengambil keputusan itu adalah skill yang penting, mudah-mudahan di sini semua setuju ya, ada skill yang penting dalam kehidupan kita untuk bertahan hidup, ya kan? Pagi-pagi bangun udah dihadapkan pilihan, ya, mau naik angkutan umum atau mau bawa kendaraan. Mau pakai baju yang agak, nggak bikin panas atau mau pakai sweater atau baju hangat, ya. Mau di kantin apalagi, mau makan apa. Setiap detik, setiap hari, setiap waktunya kita dihadapkan oleh pilihan, di mana kita harus mengambil keputusan, ya. Sayangnya bayi brojo nggak langsung bawa kemampuan itu, ya. Alangkah gampangnya kalau misalnya juga di apotek ada vitamin, vitamin ambil keputusan langsung minum langsung bisa. Tidak, jadi yang namanya kemampuan mengambil keputusan harus dikembangkan, harus dilatih. Oke, itu makanya kita bicara soal resep. Resepnya apa aja sih? Sebenarnya banyak ya, cuma di sini saya mau tampilkan 5 ingredients utamanya saja.
yang menurut saya wajib ada. Satu, kemandirian. Kemandirian itu dalam arti seseorang diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, sehingga dia belajar mengandalkan dirinya sendiri, belajar memperhatikan detail, ya kan? Kalau kita melakukan semua sendiri, kita mau nggak mau memperhatikan. Belajar konsentrasi juga, mempertahankan perhatian karena kita melakukannya sendiri, ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang didapat dari kemandirian. Nah, kemandirian ini berkembang kalau menurut ahli perkembangan, psikologi, Erik Erikson, itu sudah mulai kelihatan dari anak usia 1 sampai 3 tahun. Di mana anak nggak mau diatur, nggak mau disuruh, maunya ngerjain semua sendiri. Nah, sebenarnya saat itulah sudah mulai dikembangkan. Kalau lingkungan tidak memberikan kesempatan, yang muncul adalah, nah di sini di bawah mungkin teman-teman bisa lihat ada versusnya ya, kalau diberi kesempatan yang bagus akan muncul autonomi, kemandiriannya. Tapi kalau tidak, yang muncul adalah perasaan shame or doubt, ragu-ragu akan diri sendiri. Mau nyoba ini takut gitu ya, jadi perkembangannya seperti itu. Oke, next, ingredients kedua, stimulasi kognitif. Nah, jadi orang itu berkembang ada tahapan-tahapan dalam perkembangan berpikirnya. Nah, kalau di sini saya ambil dari teori Piaget. Teman-teman yang kuliah di psikologi mungkin sudah akrab sekali dengan Piaget. Nah, Piaget itu membagi perkembangan kognitif orang menjadi 4, ya. Yang pertama adalah sensori motor. Itu hitungan umurnya dari lahir dari 0 sampai 2 tahun. Nah, di sini di usia ini anak itu mengumpulkan data dari sekelilingnya melalui panca inderanya. Ya, kalau jadi diberi kesempatan seluas-luasnya untuk eksplorasi, tidak banyak larangan, anak ini jadi tahu, oh yang ini rasanya, lembut, yang ini kasar, yang ini ternyata enak dimakan ya, suka lihat ya anak bayi kalau apa-apa masukin ke mulut, yang ini ternyata nggak enak. Nah itu dihimpun datanya. Di tahap usia, seterusnya selanjutnya preoperasional ya, ini usia 2 sampai 7 ini kemampuan berpikirnya sudah lebih canggih. Sudah ada kemampuan simbolik, berpikir simbolik. Jadi mengambil satu benda mereka membayangkan misalnya, kotak kardus sepatu itu sebagai bis misalnya, atau masuk ke kotak kardus yang besar terus pura-pura itu jadi pesawat. Nah sudah lebih canggih lagi, yang didapat sebelumnya diolah menjadi keputusan yang lebih canggih. Mereka sudah bisa memutuskan berdasarkan preferensi. Jadi bukan cuma berdasarkan sensori motor, apa yang didapat dari inderanya aja, oh ini lebih berwarna, ini lebih menarik, tapi mereka sudah bisa, oh aku lebih suka ini, rasanya lebih enak, ya. Terus usia berikutnya, konkret operasional. Nah ini mereka sudah lebih banyak mempertimbangkan suatu keputusan melibatkan banyak faktor, ya. Mereka sudah mulai, oh yang ini jumlahnya lebih banyak. Oh temen yang ini lebih asik kalau main bolanya sama dia, lebih rame, ya. Tapi hanya masih terbatas pada hal-hal yang konkret saja. Oke, tahap berikutnya ini usia 11 tahun ke atas sampai usia dewasa, ini di mana seseorang sudah lebih mampu berpikir abstrak. Sudah mulai mampu berpikir konsekuensinya jauh ke depan. Kalau saya lakukan A, konsekuensinya adalah apa? Oke, kalau saya tidak berangkat kuliah konsekuensinya apa? Gitu ya. Nah, ini adalah tahapan dari, Piaget untuk stimulasi kognitif. Kita langsung ke ingredients yang ketiga, adanya kesempatan memilih, ya. Memilih itu hal gampang buat yang memang diberi kesempatan untuk memilih. Kamu hari ini kita mau kemana? Pilih, A, B, C. Anak-anak yang tidak mendapatkan itu sulit untuk mulai kalau usia dewasa. Oke, kesempatan berpendapat. Kamu sukanya apa? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu ini pemecahannya seperti apa? Ya, ngalamin nggak kalau di kampus diskusi, ya, susah kok kayaknya ngomong gitu. Nah, mungkin karena memang tidak terlatih. Wes, pokoknya nurut.
gitu ya. Atau udahlah pokoknya nurut aja, apa kata mama atau kata papa. Jadi tidak diberi kesempatan untuk berpendapat. Oke, yang kelima, ingredients yang terakhir yang saya bisa bahas hari ini. Ada kesempatan untuk melakukan problem solving. Mulai dari hal yang sederhana saja. Misalnya seorang anak mau pindah main tempat mainnya dari luar dari dalam rumah ke luar rumah. Terus mainannya mau dibawa banyak. Gimana ya biar kita cuma sekali bolak-baliknya, nggak bolak-balik, nggak capek. Nah, mulai seperti itu. Ya, simple things make greater things. Jadi ada kesempatan. Nah, ini tuh tadi resep ya. Resep ibaratnya kalau kita mau bikin kue, bahan dasarnya itu adalah 5 tadi. Yang dilakukan, yang diberi kesempatannya sejak dini. Sejak anak-anak, bahkan usia 0 tadi ya. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir, "Saya nggak gitu, Bu." Ya, "Saya nggak ngalamin." Jadi gimana, apa yang harus dilakukan kalau kuenya terlanjur bantet, ya. Jadi 5 ingredients-nya tadi ada yang nggak ada. Saya nggak pernah ditanyain sama bapak ibu saya pendapat saya apa, pokoknya semua sudah ditentukan. Saya juga punya klien yang semua perlengkapannya mulai dari tas, pensil semua sudah disediakan, tidak ada kesempatan memilih. Itu juga jadi masalah. Nah, jadinya gimana nih? Apa yang harus dilakukan kalau Anda, kita, siapapun tidak mengalami itu semua? Apakah terus jadi kemampuan, mengambil keputusannya jadi tumpul gitu ya? Enggak, tetap masih ada yang bisa dilakukan. Pertama, dengan menyadari bahwa, "Oh, saya kurang baik dalam mengambil keputusan." Atau setelah mendengarkan bahasan ini, "Oh, saya ternyata resepnya kurang tuh, bahannya cuma 2 dari 5," misalnya, ya. Sadari itu sudah satu langkah yang baik, ya. Menyadari bahwa ini hidup saya, bukan hidup orang lain. So, I have to decide, saya yang harus memutuskan. Caranya gimana? Ya, pertama bisa buat skala prioritas. Tugas kuliah katakanlah, mana yang duluan harus dikumpulkan? Mana deadline-nya yang paling mepet? Misalnya ada yang sama, mana yang dosennya enak, mana yang dosennya killer. Nah, itu menjadi skala prioritas kita, ya. Ya kerjakan yang atas dulu berarti. Oke, terus nah ini yang saya sering lakukan dengan klien-klien remaja saya. Buat daftar pilihan kamu apa saja. Misalnya kamu punya 3 pilihan, A, B, C. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, ya kan? Kalau kita ambil A pasti konsekuensinya ada, B ada. Kita buat daftar, kalau saya pilih A, konsekuensinya apa? Plus minusnya apa? Kalau saya pilih B, saya lakukan B, konsekuensinya apa? Begitupun dengan C. Nah, ini prosesnya jangan dipikir sebentar ya, lama gitu. Nah, lalu kalau sudah lengkap itu semua, setiap pilihan dengan konsekuensinya masing-masing, pilihlah pilihan yang konsekuensinya sanggup kamu jalani. Tiga-tiganya nggak enak, Bu. Ya iya, tapi pilih yang mana yang sanggup kamu jalani sampai tuntas. Gitu. Oke, nah dalam menentukan pilihan ini juga kamu harus, ini poin terakhir, memperhatikan diri sendiri, kalau saya pilih A, efeknya ke saya apa? Itu termasuk konsekuensi juga sebetulnya ya. Mental health saya terjaga nggak? Nah ini sekarang nih ya, kena mental nggak nih saya kalau ambil keputusan yang salah satu. Terus orang-orang di sekitar saya, orang tua, berdampak atau tidak. Ada satu klien saya lagi, datang ke saya karena sudah mau pindah kampus untuk ketiga kalinya.
Dia memutuskan aja, "Oh saya pindah ke kampus lagi Bu, karena, teman-temannya nggak enak, gedungnya jelek." Saya tanya, "Menurutmu orang tuamu punya biaya untuk bayar ke kampus ketiga?" Langsung dia diem, ya. Itu dia dengan sangat yakin mengambil keputusan, tapi dia tidak memperhatikan dampaknya ke orang-orang lain. Nah ini saya maksud adalah take care of yourself, others, and surrounding, sekitarmu gitu dampaknya apa. Karena itulah salah satu ciri dewasa, oke? Sekian dari saya, semoga resepnya bisa diaplikasikan, semoga bisa membantu, semoga kita menjadi orang-orang yang mampu mengambil keputusan, terutama keputusan yang penting dalam hidup kita. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.